Baik, kembali lagi dengan saya Ismail Fahmi ya. Kita akan membahas tentang Big Data. Ini yang bagian yang kedua. Bagian yang pertama tadi kita sudah perkenalan ya tentang Big Data itu apa saja, dan yang paling penting di bagian akhir adalah manfaat dari Big Data. Karena yang paling besar, manfaat yang paling besar dari Big Data itu adalah untuk pengambilan kebijakan ya, decision making, pengambilan keputusan. Dan untuk manfaat secara finansial, keuntungan secara finansial yang meningkatkan revenue itu yang paling sedikit. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu manfaat dan tantangan Big Data Analytics. Nah, bagaimana Big Data Analytics itu bisa membantu institusi? Ini akan kita pertanyaannya akan kita bahas ya. Kemudian yang terakhir adalah apa tantangan dalam Big Data Analytics. Nah, bagaimana Big Data Analytics membantu institusi? Ini yang paling penting kalau kita lihat. Misalnya nih, Anda di institusi Anda belum ada Big Data, belum ada inisiatif untuk membangun Big Data atau menerapkannya. Nah, ada pendekatan yang sangat penting untuk project Big Data, itu adalah top-down approach, yaitu pendekatan dari atas ke bawah, dan bottom-up approach. Jadi dari mungkin Anda bukan pimpinan, tapi Anda staff, Anda mungkin bagian dari kepala pusdatin misalnya gitu ya, itu kan yang ada menyampaikan kepada pimpinan ya gitu. Nah, dua pendekatan tadi, top down dan bottom up, dua-duanya penting ya. Dan yang paling penting sendiri sebetulnya adalah dari top down. Kenapa? Karena pendekatan big data itu, implementasi big data itu membutuhkan dukungan finansial, dukungan strategi ya, yang full. Ya, nggak bisa hanya separuh-separuh. Misalnya Anda seorang staff mungkin, programmer, dan ngerti Big Data, wah saya akan terapkan Big Data di istri saya, misalnya seperti itu. Jadi Anda bikin eksperimen Big Data dan seterusnya. Oke, itu bagus, hanya untuk level eksperimen. Tetapi kalau levelnya bagaimana menerapkan itu di institusi, itu nggak cukup. Harus ada pemahaman dari pimpinan. Ya, pimpinan itu nomor satu, dia harus paham dan dia harus tahu manfaat Big Data dan dia memang benar-benar mau menerapin. Selama itu tidak ada di institusi Anda dari pimpinan, ya nggak bisa. Ya mungkin hanya eksperimen saja dengan skala yang lebih kecil. Dan outputnya tadi ingat ya, output dari Big Data itu paling besar adalah untuk decision making. Jadi Anda bikin analitik Big Data, hasilnya sudah bagus, tapi karena pimpinan tidak mendukung, nggak dipakai untuk pengambilan kebijakan kan jadinya. Nah, jadinya percuma juga. Karena ujung-ujungnya paling besar manfaat dari Big Data adalah untuk pengambilan kebijakan. Jadi pimpinan menjadi syarat yang saya kira itu di pemerintahan, pimpinan menjadi syarat yang mutlak, harus ada dukungan dari pimpinan dan full support dari pimpinan untuk menerapkan ini. Bagaimana kalau seandainya pimpinan belum paham? Ya harus dibuat paham dulu. Oke. Jadi kalau katakan Anda misalnya dari pusdatinnya dari institusi Anda, atau mungkin ada staff yang ngerti Big Data, coba bikin acara, mungkin bikin seminar, bikin apa kayak gitu, sehingga kolega bahkan sampai pimpinan paham, mengetahui tentang Big Data dan manfaatnya, sehingga mereka akan bergerak untuk menjadikan Big Data ini sebagai salah satu project-nya di institusi Anda. Oke. Ada banyak area tadinya kalau kita lihat, misalnya di perbankan, nah misalnya di perbankan paling banyak. Sebenarnya kita lihat dari pemerintahan seperti apa. Gitu. Nah, sekarang di perbankan. Jadi manfaatnya kita bisa sampaikan. Pengambilan kebijakan apa ya Big Data yang paling bagus untuk institusi. Jadi kalau misalnya pimpinan dikasih tahu Pak, nanti akan ada crawlingnya, ada penyimpanannya, ada analitiknya, ada visualisasi. Pimpinan mungkin nggak akan bisa membeli ide itu terlalu teknis ya. Tapi manfaatnya Pak, nanti manfaatnya ya dengan Big Data ini kita bisa lakukan segmentasi target misalnya kayak gitu. Mereka kelompok-kelompok misalnya ini dari customer kita, dari kelompok ibu rumah tangga, pekerja, belajar, dan kita bisa bikin campaign spesifik sehingga yang selama ini campaign kita kok semua kelompok dikasih campaign yang sama sehingga tidak terlalu mendapatkan keuntungan besar. Tapi kalau kita sesuai dengan kelompok-kelompoknya, jadi campaign kita bisa di custom. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pimpinan akan paham, oh iya ya penting nih. Jadi penting kita untuk menunjukkan manfaat dari Big Data secara real untuk masing-masing institusi ya, sesuai dengan bidang institusi itu.
Tadi contoh untuk perbankan. Nah, ini adalah contoh untuk di pertanian lah, agriculture misalnya. Di agriculture atau pertanian, big data bisa dipakai untuk apa? Macam-macam. Ada smart sensing and monitoring. Ya. Bagaimana kalau kita lagi ada misalnya food estate. Nah, kan ada program dari pemerintah waktu itu ya. Food estate artinya kan tanahnya luas sekali. Tempatnya mungkin di luar Jawa. Bagaimana kita bisa cerdas dan smart bisa memonitor itu? Ya, kita perlu menggunakan tools, alat yang kita taruh di sana, dan itu akan menghasilkan data terus. Ya, dalam bentuk gambar kamera mungkin, ada sambungannya dengan satelit mungkin, bisa mengetahui kondisi cuaca dan mungkin akan ada temperatur, suhu, kemungkinan hujan atau apa gitu. Sehingga semua data terkumpul menjadi satu set big data. Nah, ini kalau ditunjukkan pemanfaatannya kepada pimpinan, ya dia akan paham, oh manfaatnya seperti ini. Ya. Jadi itu kan bisa menjadi satu metode untuk memastikan bahwa proyek akan jalan. Ya, kita bisa melakukan smart analysis and planning ya. Jadi kalau misalnya sangat luas, nggak perlu semuanya disemprot sama anti hama misalnya kan, jadi hanya spesifik aja. Oh, cuma daerah ini saja dari area pertanian itu yang ada hamanya atau yang lagi mati ya satu aja, kemudian kirim drone di daerah itu saja, kemudian diobatin misalnya. Jadi lebih efektif, lebih efisien dan lebih terkontrol. Ini sebagai contoh di agriculture. Nah, kalau di industri ya, otomotif industri ini sebagai contoh, mulai dari proses maintenance, suku cadang ya, bagaimana suku cadang itu supply chain ya, itu bisa kita monitor, penjualannya, salesnya, marketingnya juga sama. Kemudian kendaraan itu kan sudah connected sebetulnya, mereka sudah ada kendaraan yang baru-baru itu sudah saling connected, mereka bisa saling menyimpan data yang bisa disimpan, bisa saling exchange data sebetulnya nih. Nah, kalau itu semua kita ketahui di setiap tahapan, jadi Anda harus tahu di tempat Anda masing-masing ini tahapannya itu apa saja. Nah, di masing-masing tahapan itu mengeluarkan data apa, prosesnya apa di situ. Sehingga nanti kita bisa pikirkan bagaimana big data analitiknya itu bisa diterapin ya. Karena itu harus sesuai dengan kondisi tahapannya. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebetulnya dari sisi otomotif, ya, kendaraan saling connected itu menghasilkan data yang banyak. Ini kalau di pemerintahan mungkin relevannya apa nih misalnya gitu. Ini mungkin saja institusi Anda itu memiliki atau mungkin KAI lah misalnya, di KAI atau mungkin di Garuda atau mungkin yang institusi Anda itu ada banyak kendaraan, pasti kan banyak kendaraan. Bagaimana supply chain-nya, kondisi kendaraan dan seterusnya. Atau mungkin di bidang transportasi kan juga adanya. Bagaimana dengan transportasi busnya dan seterusnya, suku cadangnya rusak atau kondisi rusak atau tidak, suku cadangnya sudah available atau belum. Nah, ini kan semua bisa dimanfaatkan. Bagaimana menerapkan big data di institusi semacam ini. Di e-commerce ya, e-commerce. Nah, ini misalnya kaitannya terkait dengan UMKM misalnya. Institusi Anda bergerak di bidang UMKM atau perdagangan. Anda bisa tahu, bisa memprediksi trennya seperti apa. Informasi harga kira-kira akan seperti apa nih, barang mana yang kira-kira harganya bagus atau kemungkinannya itu bisa menimbulkan inflasi barangkali ya gitu. Kemungkinan tahun depan ya kita bisa forecast kebutuhannya akan seperti apa. Terus kemudian kita juga bisa lakukan pendekatan sifatnya personal, dan informasi ini kita bisa ajarkan, kita bisa share dengan UMKM. Jadi kalau misalnya Anda di institusi yang bergerak di bidang UMKM, belajar bagaimana menerapkan big data UMKM untuk mereka, dan itu bisa diajarkan ke UMKM, bisa di-share informasi. Ya. Nah, ini di kesehatan. Ya. Di kesehatan banyak. Ya. Saya kira khususnya kalau di Indonesia sejak COVID-19 terutama, kita sudah banyak mengumpulkan data. Di Peduli Lindungi itu informasi banyak sekali. BPJS ya itu informasi kesehatan luar biasa besar. Ya. Kemudian juga
Nah, macam-macam. Di rumah sakit juga banyak, rumah sakit pemerintah, connected dengan BPJS dan lain-lain. Dan ini semua menghasilkan data. Sudah belum itu diproses, diolah dengan baik ya. Security-nya bagaimana, keamanan data pribadinya seperti apa, manfaatnya apa kira-kira. Jadi big data tadi setelah dikumpulkan, goal-nya ini apa? Jadi kita ingat ya yang di bagian sebelumnya, manfaat paling besar dari big data adalah decision making. Nah, jadi kira-kira kalau itu semua dikumpulkan, goal-nya adalah pengambilan kebijakan. Nah, kebijakan apa yang akan diambil? Kebijakan di bidang mana, di bagian mana yang akan diambil. Nah, disitulah Anda bisa mulai pikirkan kira-kira, kayak big datanya bagus tidak atas ini. Karena kita perlu pengambilan kebijakan untuk bagian tertentu dari kesehatan. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, apa tantangan yang kita hadapi ketika Anda ingin menerapkan big data analitik tadi? Oke, coba kita ulangi sekilas ya proses di dalam big data tadi. Jadi salah satu proses yang tadi kalau Anda ingat, kita kan crawling data, ini tahap pertama, input data. Nah, di dalam proses itu ada namanya juga data cleansing. Bisa kebayang ya, banyak sekali data itu kotor ya, dirty. Ya. Banyak data yang nggak langsung bisa dimanfaatin. Jangan berharap ketika misalnya Anda menerapin big data, langsung datanya bermanfaat, enggak. Kebanyakan sama saya sendiri ya, sering hampir setiap hari lah berurusan dengan big data di bidang saya. Saya proses cleansing itu selalu ada, ya. Memastikan data itu benar, itu selalu ada. Jadi jangan berharap napin data, dapat data, kemudian langsung bisa diproses. Enggak, Anda harus cleansing dulu, harus pastikan datanya benar. Jadi ini adalah tantangan yang kita hadapi pertama kali ya ketika mau melakukan analisis big data, yaitu datanya tidak selamanya sudah bagus, jadi harus dibersihkan dulu. Jangan sampai garbage in, garbage out, sampah masuk ya sampah yang keluar. Oke, tantangan berikutnya apa? Mendapatkan data eksternal itu sangat susah. Tadi sudah dapat data, bersihnya susah. Ya ini data di luar. Data itu kan ada data internal, data eksternal kan. Ya. Nah, data internal dan eksternal ini sangat penting karena data internal saja biasanya untuk pengambilan kebijakan nggak cukup. Kita harus sandingan dengan data eksternal. Misalnya kita sudah spending data internal nih, kita sudah spendingnya sekian ya. Misalnya spending untuk mengatasi misalnya apa stunting misalnya nih, ini bergerak di Anda mungkin institusi Anda bergerak di bidang kesehatan ya. Ini spendingnya udah tinggi, kita udah tahu ini spending anak semari untuk menghadapi masalah stunting. Kenapa kok masih belum bagus-bagus? Terus kita cari data eksternal. Ya. Kita kumpulkan data dari mana? Dari rumah sakit yang keluar, dari mungkin BPJS, mungkin dari mana sumber berbagai macam itu, mungkin juga media sosial. Nah, ketika disambungkan, oh ternyata ada faktor yang lain. Faktor eksternal yang kita nggak tahu. Setelah kita gabungkan, baru tahu spendingnya harus di area tertentu supaya apa meningkat. Misalnya ternyata awalnya kita berpikir untuk menghadapi stunting misalnya nih, anak-anak yang kena stunting gitu, anak kecil, bayi-bayi gitu ya, mereka pertumbuhannya nggak bagus. Kita pikir dengan dibelikan makanan udah bagus, ternyata enggak. Edukasi mungkin gitu. Edukasinya kok belum tinggi ternyata, berarti harus ada spending untuk edukasi. Karena data internal dan eksternalnya sudah nyambung, jadi bisa diambil keputusan kan. Ya, tadi ingat big data untuk decision making, diputuskanlah bahwa kita akan spending untuk edukasi juga. Nah, tetapi yang masalah yang kita hadapi kadang nggak mudah dapetin data eksternal. Ya. Ngambilin data dari BPJS nggak langsung dapat, ngambilin data dari media sosial nggak selalu langsung pas. Ya. Jadi ini mahal sekali, ya, dapetin data dari luar dan di dalam kita. Di dalamnya sendiri, ya kadang-kadang itu terpencar, ya data internal, tapi bagian keuangannya sendiri, bagian program, bagian ini nggak mau share data. Jadi istilahnya itu silo. Ada kelompok-kelompok kecil data yang mereka nggak mau saling sharing ini. Jadi makanya di sini Anda kalau mau buat project big data yang hanya
sendirian saja ya, satu institusi, satu unit barangkali itu susah dalam institusi Anda. Harus dari pimpinan, karena pimpinan itulah yang kemudian bisa menyatukan semua silos, seluruh unit ya, artinya nurut pada kebijakan pimpinan. Ini sangat penting ya untuk top down tadi. Nah, ini adalah tantangan yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, tadi sudah saya sempat sampaikan ya, karena ketiga ternyata ada tentang data silos. Ya, data tersimpan di berbagai tempat yang tadi nggak mau saling di-share. Jadi udah bahas sebelumnya. Oke. Tantangan yang paling umum juga ya, itu adalah data integration complexity ya, karena begitu banyak sumber data. Tadi ingat ya, ada variasi dari data itu banyak. Big data itu salah satu cirinya adalah variasinya macam-macam. Data dari departemen A, B, C, kalau diintegrasikan kadang nggak nyambung gitu. Nah, mengintegrasikan ini sudah sangat kompleks ya. Yang kedua, Anda mau pilih itu right project. Ini project yang mana kita akan mulai? Ini sangat penting ya. Jadi ingat, kalau kita mau nerapin big data, nomor satu adalah mendefinisikan problem. Mendefinisikan problem itu artinya problemnya ini yang mana yang mau kita pecahkan dalam big data, yang benar-benar butuh. Bagian keuangan, bagian humasnya atau bagian apa. Dan disitulah kan ada project-project yang pas. Menentukan itu juga nomor dua yang susah. Nah yang ini ada arsitektur big datanya. Perlu server, perlu koneksi internet yang tinggi, perlu beli macam-macam. Nah ini arsitekturnya kan nggak semua institusi bisa gitu. Mungkin ada kantornya kan kecil, ruangannya nggak cukup, listriknya biarpet misalnya gitu. Bagaimana bikin big data? Yang kemudian yang keempat adalah lack of skill dari staff. Anda nggak punya ada orang yang paham tentang big data. Oke, Anda misalnya di bidang keuangan. Oke, siap. Butuh memproses banyak data ini. Tapi nggak ada di staff itu orang bagian IT, mungkin departemen IT-nya yang ngerti bagaimana memasang, kayak tadi kan ada Hadoop-nya, masang server segala macam di data, karena memang nggak disiapkan untuk itu. Nah, ini adalah beberapa tantangan yang kita hadapi. Coba nanti kita lihat bagaimana kita coba memecahkan tantangan, terutama yang dua ini, tanda yang saya lingkarin ini ya, tentang arsitekturnya dan soal skill dari staff. Oke, sekarang kita lihat dulu dari skill-nya dulu ya. Biar kita tahu tantangan yang kita hadapi realnya seperti apa. Skill yang kita butuhkan untuk big data itu ada, yang persatu itu kan kemampuan matematika dan statistik, harus ada itu ilmu itu. Untuk machine learning, modeling statistiknya, kita bisa melakukan exploring, clustering, regression analysis, banyak analisis lah. Ya, itu biasanya orang-orang statistik atau orang-orang yang ahli matematika. Wah, nggak ada di tempat saya ya. Oke, problem satu kan. Yang kedua, programming and database. Harus ada kemampuan orang yang bisa memprogram. Ya, biasanya mereka background-nya computer science, mungkin database management system, data visualisasi, ya, visualization, menampilkan data dalam bentuk peta, mungkin chart dan seterusnya. Ngerti Python, ngerti sistem big data. Wah, di tempat Anda mungkin nggak ada orang yang ngerti ini semua kan. Gimana memecahkannya? Sementara Anda ingin ada big data di situ. Nah, berikutnya domain knowledge and soft skill. Nah, ketika Anda nerapin big data untuk kesehatan, berarti harus ngerti apa? Harus orang yang ngerti tentang kesehatan. Mungkin orang ngerti kesehatan masyarakat, ngerti tentang suatu penyakit tertentu. Nah, kalau yang ini ada banyak, ya kan? Biasanya kalau Anda di sebuah institusi, domain knowledge-nya ada di Anda sendiri. Ya kan? Anda punya domain knowledge-nya, Anda ahli ekonominya, Anda ahli kesehatan. Nah, domain knowledge and soft skill ini biasanya Anda miliki, atau institusi itu harusnya punya, karena knowledge-nya ada di situ. Oke, masalah tadi. Yang berikutnya adalah communication and visualization. Bagaimana Anda membaca data, kemudian memvisualkan dan membuat cerita atas data itu, supaya apa? Mudah dipahami. Ya, data grafiknya, data petanya. Kalau tampil peta saja bacanya akan susah. Tapi kalau kemudian Anda bisa tahu, oh ternyata penyebarannya itu mulai dari Jawa Barat nih, satu penyakit ini. Dari Jawa Barat itu kemudian pindah ke sana kemari dan seterusnya. Dan Anda bisa bikin cerita. Setelah melihat datanya, setelah melihat polanya, melihat patternnya, Anda buat satu cerita, storytelling with data. Nah, kalau kayak gini kan bisa dipelajari kan. Saya kira ini memang nggak semuanya bisa, tetapi Anda dengan background domain knowledge tadi, melihat data harusnya bisa itu melakukan komunikasi. Oke, jadi di sini domain knowledge
and communication and visualization, harusnya Anda punya itu. Anda juga punya biasanya kan yang atas ya, matematika dan statistik dan programming and database. Nah, bagaimana kita memecahkan masalah itu? Oke. Kalau dilihat, ini sebetulnya problem bukan hanya dihadapi oleh pemerintahan, tapi juga kalau dilihat dari bahkan di tahun 2018 saja, Computer Weekly internasional, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun setelah disurvei oleh KPMG, itu salah satu lembaga konsultan internasional, mereka punya masalah yang sama, big data skill shortage. Skill big data tadi, mereka juga kesulitan. Ya, dapetinnya itu. Jadi kesulitan itu ada di mana-mana. Nah, solusinya apa? Solusinya ini sewa. Ya. Jadi ini sebagai contoh saja bahwa tadi kita perlu arsitektur ya, perlu server, kemudian diinstal dengan sistem big data. Karena Anda nggak bisa, maka coba cari sewa itu yang sudah ada di internet. Nah, kalau misalnya contohnya ada dari IBM Watson, Amazon ada AWS, Google ada Google Cloud, kemudian Microsoft ada Microsoft Azure, ya, saya nggak sebutkan di sini, ini beberapa contoh saja. Jadi mereka sudah siapkan. Jadi ada AWS, Google, Microsoft, IBM, mereka sudah bikin. Kita bisa gunakan itu data mereka tanpa kita harus pasang sendiri, ya kan? Jadi algoritma sudah ada di sana, Anda tinggal ambil algoritma mana yang pakai. Ya. Tapi tentunya harus ada orang yang bisa mengoperasikan programnya. Ya. Jadi paling tidak untuk statistiknya sudah berkurang kebutuhannya kan. Untuk programmingnya tadi nggak perlu lagi memprogram dari awal semuanya. Jadi dua isu besar itu bisa dipecahkan dengan menyewa. Cuma masalahnya buat pemerintahan itu adalah di pelindungan data pribadi. Nah, ini harus hati-hati di institusi Anda. Mungkin ada, wah ini saya nggak punya staff, kekurangan orang. Udah taruh aja data-data kita itu di internet. Taruh di mana? Pakai Google mungkin, Microsoft atau IBM. Akibatnya apa? Data Anda itu harus diupload di server yang mungkin lokasinya tidak di Indonesia. Nah ini kalau saya pribadi harus hati-hati. Pastikan bahwa Anda taruh di institusi di mana servernya ada secara fisik di Indonesia. Ini sangat penting. Jangan sampai servernya ada di Singapura atau negara yang lain. Kenapa? Karena ini penting kalau kita perlu melakukan forensik, audit forensik. Suatu saat ketika ada yang nge-hack, ada data yang nggak benar, aparat keamanan harus bertindak, hukum harus bertindak. Kalau servernya ada di Indonesia, gampang kan? Tinggal datangin aja ruang servernya. Servernya mana yang menyimpan? Oh, yang ini misalnya gitu. Ya. Meskipun itu perusahaan asing atau servernya fisik di Indonesia, harus tunduk kepada aturan Indonesia. Tapi kalau misalnya Anda taruh di Google, servernya ada di entah di mana gitu. Misalnya taruhnya ada di Singapura. Aparat kita ketika datang ke Singapura, apakah kemudian bisa mengecek servernya? Nggak bisa. Itu udah area hukum yang negara yang lain. Jadi nggak bisa disentuh oleh hukum kita. Nah inilah makanya sangat penting Indonesia tuh memiliki one data, satu data, servernya semuanya ada di Indonesia. Ini sangat penting. Jadi Anda hati-hati, terutama dari pemerintahan, untuk menyimpan data, untuk data yang sifatnya bukan personal data, nggak kritikal banget, nggak apa-apa ditaruh di cloud yang ada di internet, di asing, kita nggak tahu di mana. Tapi kalau datanya sangat private, data keuangan misalnya, data anak didik kita, itu harus ada di Indonesia. Nah ini sebagai contoh ya, kalau kita mau sewa, ini contohnya yang dari Google, ada Google Cloud Platform, ya, ini buat orang yang ngerti IT lah ya. Tapi hanya gambaran saja, bahwa ini ada proses streaming data masuk, kemudian datanya disimpan ya di dalam storage, kemudian diproses analitik ya menggunakan machine learning, analisis sentimen dan macam-macam. Nah ini semua sudah ada di server itu. Google, Microsoft, Amazon dan lain-lain, mereka sudah punya ini semua. Jadi tadi kalau dilihat skill dari big data analytic perlu orang yang ngerti coding. Nah level codingnya sudah tidak lagi kebutuhan yang sangat mendalam tentang ini ya, harus something mesin.
harus bisa coding, bisa learning enggak, tapi bisa mengoperasikan apa tidak paham tentang machine learning. Jadi mulai berkurang, meskipun kebutuhan skill itu ada ya. Nah ini sebagai contoh ya, Google Cloud banyak sekali, ada mulai dari sensor sumber masuk ya, kemudian diproses, kemudian data dibersihkan dan diolah. Ini semua sudah ada. Nah harapannya ini Indonesia harus punya, kalau bisa institusi ini pada punya di Indonesia, sehingga pemerintahan, lembaga tinggal menggunakan fasilitas yang sudah ada itu. Jadi sedikit contoh aja, kalau di tempat saya drone operate, untuk salah satu algoritma analitik itu adalah untuk mendeteksi apakah sebuah akun itu akun manusia atau akun robot. Ya, contohnya seperti itu. Di drone operate saya nggak punya toolsnya, tetapi di sana di luar itu ada sebuah universitas, Indiana University, dia menyajikan secara gratis ya, untuk mengecek. Jadi akhirnya apa? Saya gunakan servis mereka. Nah di sini akhirnya apa? Saya berkurang, tidak perlu saya ngerti engineer ya, yang ngerti bisa membuat program menentukan mana yang robot atau bukan, karena saya gunakan servis yang sudah ada. Ya. Dan ini sebagai contoh kekurangan staff yang punya skill itu bisa dipecahkan dengan cara menyewa atau menggunakan servis yang gratis yang ada di luar. Oke, saya kira demikian ya. Jadi sebagai kesimpulan dari bagian yang kedua ini, bagaimana kita bisa terapkan ya, big data dan tantangannya. Kita kelihatan tadi tantangan dari SDM-nya, ya, dari infrastrukturnya, dan kita bisa pecahkan lewat menyewa. Gitu. Dan untuk Indonesia sangat penting, ini tolong diperhatikan, pelindungan data pribadi. Ya, kalau bisa data-data besar itu harus ada secara fisik di Indonesia.